Saudara-saudara yang terkasih, Shalom Aleihim, salam damai sejahtera, kesejahteraan, kesehatan, kebahagiaan, semoga ada pada saudara semuanya. Ada cerita sedikit saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan, dia seorang sarjana teologi, menjabat sebagai pendeta di suatu denominasi gereja, sudah lebih 20 tahun melayani, dan semua orang tahu dia dipakai Tuhan luar biasa, dan semua menghargai, menghormati dia. Oleh karena itu saudara-saudara, dia sungguh-sungguh terkenal. Dia sudah melakukan banyak hal, baik pelayanan kelepasan, kepenuhan Roh Kudus, mujizat kesembuhan dia lakukan saudara-saudara. Dan itu sungguh-sungguh membahagiakan. Dan saya akan bertanya kepada saudara, apakah dia menurut saudara pasti masuk kerajaan surga? Saudara-saudara, kalau menurut pemahaman saya dan saudara semuanya sebagai manusia, jelas dia masuk kerajaan surga. Itu menurut kita saudara. Tapi bagaimana menurut pandangan Tuhan? Mari saudara-saudara, kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan berikut ini saudara. Di dalam kitab Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan demikian saudara-saudara. Yang berkata ini adalah Tuhan sendiri, Sang Mesias Juru Selamat. Apa yang dikatakan dalam ayat 21? Tidak setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kemudian ayat 22. Pada waktu itu, yaitu waktu penghakiman nanti saudara-saudara, mereka berdalih atau berkata demikian, saya sudah bernubuat demi namamu, saya sudah mengusir setan demi namamu, sudah mengadakan mujizat demi namamu. Selanjutnya ayat 23 dari Matius 7 itu. Tuhan mengatakan demikian kepada mereka yang berdalih tadi. Enyahlah dari hadapanku. Saya ulangi, enyahlah dari hadapanku. Hai kamu pembuat kejahatan. Sesuatu yang mengejutkan kita tentunya saudara-saudara. Sudah memanggil Sang Mesias sebagai Tuhannya. Sudah mengusir setan. Sudah menyembuhkan orang. Sudah bernubuat demi namanya. Tapi mengapa ditolak oleh Tuhan? Mari kita lihat penyebabnya saudara. Dan kita akan melihat saudara dalam ayat 23 itu. Mengapa dikatakan sudah melayani seperti itu. Dikatakan, hai kamu pembuat kejahatan. Mari kita akan melihat siapakah yang dimaksud Tuhan pembuat kejahatan itu dari sudut pandang firman Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, mari kita ikuti. Dalam kehidupan kita sehari-hari saudara, siapakah yang dimaksud orang jahat itu? Pasti kita akan mengatakan tuh perampok, pembunuh. Benar saudara. Pembunuh, perampok, dan seterusnya itu adalah pembuat kejahatan. Mengapa disebut pembuat kejahatan? Alasannya adalah karena mereka melanggar hukum atau undang-undang atau ketetapan atau peraturan pemerintah. Jadi setiap orang yang melanggar hukum itu pembuat kejahatan. Di dalam kerajaan surga atau pemerintahan rohani, demikian juga saudara-saudara,
ada undang-undang atau hukum, ketetapan, peraturan yang harus diikuti oleh warga kerajaan surga, yaitu setiap orang yang percaya. Itu adalah warga kerajaan surga, dan warga ini harus taat pada hukum. Hukum yang mana yang dimaksud dalam kerajaan surga ini? Tuhan menyatakan, saudara-saudara, salah satu ayatnya adalah di dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dikatakan demikian, saudara-saudara. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang utama, atau yang terbesar. Selanjutnya, dan hukum yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kemudian dikatakan oleh Tuhan, pada kedua hukum itu tergantung seluruh isi Taurat atau Torah dan kitab para nabi. Saudara-saudara, kitab Taurat dan seluruh kitab nabi-nabi itu ada di dalam kitab Tanak atau kitab Perjanjian Lama. Pada bagian apa itu ada, saudara? Mari selanjutnya kita lihat, saudara, dari kedua hukum tadi. Kalau Tuhan mengatakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, bagaimana mengukurnya, saudara? Tentunya ada butir-butirnya. Seperti Pancasila, misalkan orang mengejek agama lain, meremehkan agama lain, ya, mendiskreditkan agama lain, itu orang disebut melanggar Pancasila. Butir yang mana? Butir pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada butir-butirnya, saudara. Di dalam hukum kasih ini ada, saudara-saudara, hukum-hukumnya. Hukum yang kedua tadi dikatakan mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan di bawahnya tadi dikatakan dalam kedua hukum itu tergantung seluruh isi Taurat dan kitab para nabi. Butir-butirnya berarti ada di dalam kitab tersebut, saudara. Butir-butirnya seperti apa yang mengasihi sesama manusia itu? Kita bisa melihatnya di dalam kitab Keluaran pasal 20. Ada 10 perintah dari Elohim Sang Pencipta langit dan bumi. Dan di dalam kitab Ulangan pasal 5, di situ juga ditegaskan lagi undang-undang, ketetapan, peraturan yang harus diikuti oleh umat kudusnya. Isinya 10 perintah seperti yang ada di dalam kitab Keluaran 20 tadi. Nah, mari kita lihat, saudara-saudara, untuk mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri, itu butir-butirnya atau kriterianya yang bisa dinilai adalah kita harus mengasihi atau menghormati ayah dan ibu kita. Dikatakan di situ, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi, di negeri engkau diami. Berarti apa, saudara-saudara? Kalau mau panjang umur, menghormati ayah dan ibu. Orang yang tidak menghargai ayah dan ibunya, apalagi mereka sudah tua, disia-siakan, itu adalah melanggar hukum kasih. Jadi orang dikatakan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri, itu kalau dia bisa menghormati ayah dan ibunya. Kemudian, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini hak milik orang lain. Nah, itu kriterianya, saudara. Jadi, saudara-saudara, meskipun pelayanannya bagus, misalkan ada contoh begini, saudara. Beberapa tahun yang lalu, seorang pendeta
khotbahnya bagus, pelayanannya bagus, tingkah lakunya bagus, itu pandangan orang dari luar. Hari Minggu khotbah bagus, 3 hari kemudian saya melihat di surat kabar ada berita di suatu hotel seorang perempuan dibunuh. Ternyata saudara, yang membunuh itu disebutkan di situ ada inisialnya, seorang pendeta. Ternyata apa? Seorang pendeta yang khotbah hari Minggu itu membunuh wanita selingkuhannya di kamar sebuah hotel. Dan itu apa saudara? Mereka mengetahui itu. Dulunya memuji-muji karena penampilannya. Tapi nyatanya dia melanggar hukum kasih. Jadi meskipun sudah khotbahnya bagus, pelayanannya bagus, bernubuat demi namanya, mengusir setan, dan seterusnya, tingkah lakunya bagus, itu orang mesti mengatakan masuk surga. Tapi tiba-tiba dia membunuh sesamanya. Berarti apa saudara? Dia melanggar hukum kasih yang kedua. Setiap yang melanggar hukum dikatakan pembuat kejahatan. Dan itu harus dihukum. Nah, jadi sementara dia melayani bagus, tapi dia membunuh sesamanya. Jadi kalau saudara dikatakan membuktikan mengasihi sesamamu, berarti saudara apa? Menghormati orang tuamu. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berdusta, tidak mengingini hak milik orang lain. Itu baru disebut pelaku hukum. Tapi biar pelayanannya bagus seperti apa dan setiap hari memanggil Sang Mesias Tuhan, Tuhan, kalau melanggar hukum tetap saja akan dinyahkan. Karena termasuk kriteria pembuat kejahatan terhadap sesama manusia. Nah, bagaimana saudara-saudara tentang hukum yang pertama? Hukum kasih yang pertama ini jarang dikhotbahkan saudara. Nah, yang dikhotbahkan biasanya hukum yang kedua, hukum kasih. Jadi kalau hukum kedua tadi mengasihi sesama manusia itu adalah horizontal, sesama kita. Tapi kalau hukum yang pertama ini bukan horizontal saudara, tapi vertikal, hubungannya dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi saudara, kriterianya juga ada di dalam 10 perintah itu. Perintah yang pertama sampai dengan keempat. Kita melihat saudara, perintah pertama dikatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun, baik yang di langit di atas, di bumi di bawah, di dalam air, ya, semuanya tidak boleh dibuat, saudara. Kemudian jangan sujud dan melayani dia. Kalau melanggar itu saudara, sampai generasi keempat akan dihukum. Tapi orang-orang yang mentaati, mengasihi Elohim Yahweh yang menciptakan langit dan bumi, yang berfirman itu akan diberkati selama-lamanya. Tuhan akan menunjukkan kebaikannya selama-lamanya. Kemudian berikutnya yang ketiga dikatakan jangan menyebut nama Yahweh Elohim, yaitu Sang Pencipta, untuk kesia-siaan. Kemudian berikutnya yang keempat, ingat dan kuduslah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, pada hari ke-7 beristirahat. Itu adalah perintah, keempat perintah untuk wujud dari hukum kasih yang pertama. Jadi kalau orang mengatakan saya mengasihi Tuhan yang menebus saya, yang menyelamatkan saya, tapi dia ada ilah lain di dalam hidupnya,
baik itu dewa bulan, dewa matahari, dewa Babilonia, dewa Yunani, dewa Romawi, dewa Persia, dewa kejawen, jimat-jimat, itu berarti ada ilah lain. Berarti apa saudara? Melanggar hukum, dan itu pembuat kejahatan. Kalau berikutnya orang buat patung, melayani patung, menyembah patung, memuji patung, apa yang terjadi saudara? Pembuat kejahatan, karena itu larangan dari Tuhan. Patung bisa berupa yang kalau di kalangan orang-orang Kristen itu patungnya bisa patung Maria, patung Kristus, ya, patung tokoh-tokoh santo santa, kemudian itu disembah setiap sekali datang mencium patung itu membuktikan apa? Sujud menyembah, saudara-saudara. Tapi kalau orang itu dikatakan menyembah patung, tidak mau, tapi nyatanya menyembah patung dengan menciumnya, meninggikan patung itu adalah penyembahan, dan itu pembuat kejahatan. Bagaimana kalau orang memanggil nama Sang Pencipta dengan sembarangan atau dengan kesia-siaan? Itu juga pelanggaran. Jadi Tuhan Sang Pencipta itu punya nama diri, saudara. Namanya adalah Yahweh dalam bahasa Ibrani, karena kitab suci asli Perjanjian Lama itu ditulis bahasa Ibrani, saudara. Namanya dirinya itu Yahweh. Jadi nama diri tidak bisa diubah dalam bahasa apapun, saudara. Kalau selain nama diri boleh, tapi nama diri nggak boleh. Nah, sekarang kalau nama dirinya itu Yahweh, kemudian orang memanggilnya Tuhan, memanggilnya Allah, memanggil apalagi dia Lord, memanggil Theos, itu jelas sembarangan memanggil. Menyebut nama Sang Pencipta dengan ukuran dirinya sendiri, bahasanya sendiri, itu tidak benar. Yang benar harus sesuai nama yang diberikan oleh Sang Pencipta yang punya nama sendiri. Di dalam kitab Yesaya, kitab Keluaran, itu sudah jelas dikatakan namanya Yahweh. Nah, saudara-saudara, saudara bisa melihat di dalam kitab Keluaran 3 ayat 15, Keluaran 6 ayat 2 dan 3, di situ disebutkan jelas, saudara. Kepada Abraham dia mengenalkan dengan El Shaddai atau yang Maha Kuasa, dan dia mengatakan, dan namaku Yahweh. Juga di dalam Keluaran 3 ayat 15. Jadi saudara-saudara, di sini jelas kalau menyebut bukan namanya dan kita menganggap itu diterima yang punya nama, itu jelas salah. Itu pembuat kejahatan. Berikutnya, hari Sabat harus dikuduskan. Sabat yang benar sesuai perintah Yahweh tadi, perintah di dalam kitab Keluaran tadi atau kitab Ulangan tadi adalah kalau kita bekerja, itu bekerja 6 hari, saudara. Hari yang ke-7, hari Sabat, itu beristirahat, tidak bekerja. Nah, itu namanya mengingat dan menguduskan hari Sabat. Jadi saudara-saudara, meskipun sudah memanggil Sang Mesias Tuhan, Tuhan tiap harinya, mendoakan kesembuhan demi namanya, mengusir setan demi namanya, bernubuat demi namanya, bisa juga ditolak kalau ada ilah lain dalam orang itu. Ada penyembahan patung, ada sembarangan menyebut nama suci Sang Pencipta, tidak menguduskan, tidak mengingat hari Sabat, itu jelas pelanggaran. Dan itu jarang dikhotbahkan seperti saya katakan tadi, karena yang khotbah sendiri tidak menguasai, tidak melakukan hukum pertama sampai keempat. Salah satunya alasan itu, saudara. Nah, saudara-saudara, jadi dari sinilah terjawabkan, saudara, siapa pembuat kejahatan.
Pembuat kejahatan adalah orang-orang yang melanggar hukum Tuhan, hukum kasih. Ya, haleluya. Semua sudah jelas, saudara. Saya berharap dan berdoa firman ini menerangi saudara dan Roh Kudus turun atas saudara, memimpin kepada kebenaran, dan hidup saudara diberkati. Keluarga, pekerjaan, pelayanan, hidup pribadi diberkati. Sehat, umur panjang, sukses selalu buat saudara semua. Haleluya. Amin.